Smart, mau tahu cara menyelesaikan materi tentang bukti-bukti transaksi? Bersama saya, Ibu Rosmawati. Yuk simak video ini sampai selesai. Generasi Smart, secara umum, jenis perusahaan menurut kegiatannya terbagi atas 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan industri. Dalam menjalankan kegiatan usaha, seringkali ada transaksi yang terjadi, baik itu yang terjadi di ruang lingkup internal maupun ruang lingkup eksternal perusahaan. Maka dari itu, kalian harus bisa membedakannya agar pencatatan pada saat transaksi itu terjadi dapat sesuai. Suatu kejadian bisa disebut sebagai transaksi apabila telah terjadi perubahan pada faktor finansial di bisnis tersebut. Perubahan ini bisa dalam bentuk berkurang atau bisa juga bertambah nilainya. Bukti transaksi internal maupun eksternal sangat dibutuhkan dalam proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang rapi dan terkontrol di dalam sebuah perusahaan. Bukti transaksi ini juga dijadikan sebagai bukti penguat bahwa transaksi benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Generasi Smart, di video kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti transaksi internal. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bukti-bukti transaksi internal perusahaan dan fungsinya dalam kegiatan transaksi perusahaan dengan teliti, benar, jujur, dan bertanggung jawab. Generasi Smart, bukti transaksi intern artinya bukti yang berasal dan dilakukan dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Antara lain, 1. Memo. Memo adalah sebuah surat yang isinya singkat, padat, dan jelas. Ditujukan kepada seorang pihak dengan maksud tertentu. Memo merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Kalian bisa lihat contohnya berikut ini. Bukti transaksi internal yang kedua adalah bukti kas masuk. Merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan menerima uang. Misalnya, menerima pendapatan dari penjualan barang, menerima pendapatan sewa, dan lain-lain. Silakan Generasi Smart memperhatikan gambar berikut ini. Yang ketiga adalah bukti kas keluar. Merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan uang. Misalnya, membayar gaji pegawai, membayar beban listrik, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut ini. Baik Generasi Smart, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang bukti-bukti transaksi internal, maka berikut ini kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama. Pimpinan dapat memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan penyusutan peralatan dengan cara membuat bukti transaksi berupa apakah A. Nota, B. Memo, C. Faktur, D. Kwitansi, ataukah E. Nota debit. Bukti transaksi serta fungsinya adalah sebagai berikut. Kwitansi sebagai bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Nota debit sebagai nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan didebit karena pengembalian barang yang dibeli. Faktur adalah merupakan bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Memo
sebagai bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Nota sebagai bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 2. Bukti transaksi yang harus disiapkan oleh manajemen atas pembayaran upah kepada karyawan adalah apakah A. Bukti kas masuk, B. Nota kredit, C. Faktur, D. Nota debit, ataukah E. Bukti kas keluar. Nah, kalau soalnya lebih sulit seperti contoh ini, Generasi Smart dapat menjawabnya dengan cara berikut. Bukti kas masuk adalah bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan menerima uang. Nota kredit yaitu nota ini dibuat ketika sebuah perusahaan menjual barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Faktur yakni bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan didebit karena pengembalian barang yang dibeli. Bukti kas keluar merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan uang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Soal nomor 3. Bentuk transaksi internal perusahaan untuk mencatat pengambilan free float pemilik perusahaan adalah apakah A. Nota kredit, B. Bukti kas keluar, C. Bukti kas masuk, D. Faktur, ataukah E. Nota debit. Generasi Smart, kalau kita lihat soal seperti ini, maka cara menjawabnya adalah pada soal ini menunjukkan bahwa terjadi peristiwa pengambilan pribadi atau private oleh pemilik perusahaan. Dan hal tersebut merupakan transaksi pengeluaran yang berdampak kepada berkurangnya kekayaan perusahaan. Maka kegiatan transaksi tersebut merupakan bukti kas keluar, yaitu bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan uang. Misalnya membayar gaji pegawai, membayar uang listrik, private, dan lain-lain. Jadi jawaban yang benar adalah B. Generasi Smart, demikian video kali ini. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas kid.